Kertas APS ini kalau mungkin ada nak. Ke profesi jam 9 nanti ya. Online ini lah cukup orang pakai kayak Om Brayem ini kedengaran. Baik, rekan-rekan pers sekalian sudah mulai press release kita. Akan membacakan press release dari Bupati Timur. Sekarang hari ini kita bersama untuk menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat bekerja dan berkarya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara kepada kita semua. Saudara masyarakat Belitung Timur yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai pemeriksaan terhadap hasil tracking dan pemeriksaan lebih lanjut berupa swab untuk pasien COVID-19 yang berstatus ODP dan OTG di Kabupaten Timur dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Belitung Timur. Dalam rangka menyambut new normal di Kabupaten Belitung Timur, dilakukan tracking di tempat umum maupun keramaian dengan melakukan rapid test secara random kepada masyarakat, dan dengan hasil yakni pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sebanyak 105 orang yang di-tracking dengan melakukan rapid test dengan hasil reaktif sebanyak 2 orang di Pasar Lipat Gajah Manggar. Kemudian 1 orang di Surau Istihad di Desa Baru dan 1 orang di Masjid Agung Darussalam, sehingga hasil dari rapid test yang reaktif berjumlah 4 orang. Selanjutnya pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2020 dilakukan tracking terkait kontak erat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Timur, yaitu pasien 1024 dan pasien 1112, di mana keduanya bekerja di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan tracking tersebut, sebanyak 173 orang dilakukan rapid test dan didapatkan hasil 19 orang yang reaktif.
Sehingga jumlah keseluruhan yang reaktif adalah 23 orang. Dan selanjutnya pada hari Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 Juni 2020 dilakukan uji swab sebanyak 28 orang yang terdiri dari 23 orang reaktif dan 1 orang dalam kondisi menyusui yang pernah kontak erat dengan pasien positif, dan 3 orang lainnya yang pernah satu pesawat dengan beberapa pasien COVID-19 di Belitung, serta 1 orang kontak erat dengan pasien positif COVID-19 nomor 931 berasal dari Belitung. Pengiriman sampel dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 ke Balai Besar Laboratorium di Jakarta. Bapak Ibu masyarakat Belitung Timur yang saya hormati, pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020 kami sampaikan hasil swab terhadap 28 orang berstatus 2 orang ODP dan 26 orang berstatus OTG, dan didapatkan hasil 1 orang dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. 25 orang lainnya dinyatakan negatif, dan 2 orang masih menunggu hasil. 1 orang terkonfirmasi COVID-19 berinisial TF, usia 31 tahun. Yang bersangkutan adalah merupakan pegawai di Puskesmas Gendang, Kabupaten Belitung Timur. Maka dari itu, ini adalah pasien kedua di Belitung Timur yang dinyatakan positif COVID-19. Pasien TF saat ini telah dirawat di RSUD Belitung Timur. Kita berharap semoga secepatnya yang bersangkutan pulih dan hasil swabnya negatif. Kemudian 27 orang pasien reaktif ini sedang menjalani karantina di GOR Belitung Timur dan Dinas Kesehatan. Sementara yang non reaktif menjalani isolasi mandiri di rumah. Terakhir saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, mohon selalu bekerja sama untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Marilah kita senantiasa berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan tidak ada lagi tambahan pasien positif di Kabupaten Belitung Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Belitung Timur Yusri Iza SE ditandatangani. Demikian saya mewakili Bupati Belitung Timur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 telah menyampaikan hasil swab yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Dan mungkin kalau ada pertanyaan kami akan menjelaskan, dan saya pada kesempatan ini dibantu dari gugus tugas Satuan Gugus Tugas Kesehatan RSU, kemudian juga dibantu Kepala Dinas Kesehatan dan tim surveillance kita Bu Herlina yang mungkin setiap hari dalam minggu-minggu ini beliau beserta timnya untuk melakukan tracking di beberapa wilayah desa dan kecamatan di Timur. Demikian yang saya sampaikan, dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kalau ada kawan-kawan pers yang ingin tanya atau verifikasi terhadap kondisi kita pada saat ini, silakan. Aku pemberian, lantai kita
tanya ya. Nggak lapar kalau malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian dari Pos Belitung, Pak. Ingin tanya untuk misalnya yang kondisi pasien positif itu apakah bagaimana kondisinya? Apakah ada gejala-gejala tertentu atau termasuk dalam OTG tadi, Pak? Terus yang kedua, Pak, kita kan sekarang udah ada yang positif nih, Pak, ceritanya. Nah, bagaimana ketersediaan rapid test dan mungkin VTM kita, dan ada kabar, Pak, kita meminjam 40 VTM dari RSMJ, Pak. Itu apakah benar, Pak? Mohon dikonfirmasi, Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan dari Pos Belitung, Pak Brian, menanyakan kondisi pasien TF pada saat ini seperti apa gejalanya, kemudian tentang ketersediaan rapid test di Belitung Timur yang mungkin informasinya bahwa kita melakukan peminjaman dengan RSUD Marsidi. Nah, secara teknis mungkin nanti kami jelaskan untuk kondisi pasien, mungkin dari gugus tugas kesehatan untuk menjelaskan kondisi pasien kita pada saat ini seperti apa. Silakan. Terima kasih Bapak Sekda dan teman-teman pers sekalian. Saya ini Dr. Sulistiansa, spesialis penyakit dalam, mewakili Satgas COVID Rumah Sakit Umum Jatim kita. Saya di sini bertugas sebagai Ketua Divisi Klinis. Jadi sejak pasien masuk semalam dan hingga sampai hari ini, sebelum kesini tadi saya juga sempat melihat kondisi pasiennya dulu. Alhamdulillah pasien dalam kondisi yang baik, tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada gejala sama sekali. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya statusnya belum positif itu dibilang gejala, sekarang pasiennya ini dengan pasien positif yang tanpa gejala. Mudah-mudahan kalau yang tanpa gejala ini pemulihannya cepat, dan kita berdoa jangan sampai nanti bertambah gejalanya sampai ke muncul gejala jadi ringan, sedang atau berat. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Jadi pasien ini pasien positif tanpa gejala dan kondisinya keadaan baik. Nah, kemudian selanjutnya tentang ketersediaan rapid test yang ada di gugus tugas akan disampaikan dari Kepala Dinas Kesehatan. Dan tadi seperti apa kita meminjam, ini akan kita jelaskan. Silakan kepada Pak Lemedir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk rapid test kita terhitung sampai hasil tracking hari ini, kita masih tersisa 30 rapid test. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan PTM, itu memang betul kemarin kita melakukan kerjasama dengan Kalimantan berkaitan dengan PTM yang 40. Tapi besok pagi, hari ini sudah datang dari sore, terdapat 196 yang dikirim dari provinsi PTM. Jadi kita besok pagi sudah bisa melaksanakan swab yang kedua, yang teman-teman yang melakukan tracking pada kemarin, yang dilakukan kemarin. Jadi baik yang dari wilayah Bendang dan di wilayah Kelapa Kamping. Jadi itu, terima kasih. Jelaskan. Sekarang tinggal 30 rapid test. Apa upaya kita untuk mendatangkan rapid test ini? Kapan kira-kira Pak itu sampaikan? Kalau untuk rapid test mungkin nanti boleh coba rapid test. Rapid test itu, Pak. Ada yang mendatangkan. Sementara stok kita memang masih, Pak. Jadi mungkin besok kita akan itu rapat kembali dengan gugus tugas untuk melaporkan bagaimana nanti apakah memang nanti dari gugus tugas provinsi yang akan mensupport, atau juga nanti kita akan menyesuaikan dalam BTT kita, nanti akan kita maksimalkan. Memang kita sudah mengusulkan ada 500 yang kita siapkan, yang mudah-mudahan dari tracking yang berkembang ini sampai berjalan itu bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan nanti juga ada proses alternatif yang lain seperti CSR segala macam, nanti saling mengisi lah. Mudah-mudahan dari kita hitung sampai ke 14 hari ke depan, dan
di terakhir Desember, di bulan Juli, di masuknya awal Juli nanti kita bisa melengkapi dengan persiapan. Harapan kami sih mungkin dalam waktu besok 3 hari 4 hari ke depan sudah ada jelas lah tentang yang lebih apakah nanti dari pergerakan dari bantuan maupun nanti pergerakan dari PPT langsung. Dan karena proses sudah di PPT sudah mulai sekarang tinggal lebih dari finalisasi saja Pak nanti. Terima kasih. Yang 109 sekarang posisi ada di 109 posisi di Tanjung, nanti kalau ya bawaannya besok pagi. Jadi beliau baru dari Tanjung jadi sekaligus besok. Untuk bawa jadi besok karena kita akan melakukan stok yang kedua dari rekan-rekan yang kemarin yang hari besok kita laksanakan kembali. Terima kasih. tambahan. Silakan siapa lagi? Pak Nambang, ya, untuk upaya tracking dari orang-orang yang berkontak dengan pasien positif terbaru ini Pak seperti apa Pak? Ini sebetulnya yang kita sampaikan pada hari ini adalah hasil yang sebelumnya. Jadi nanti jawaban untuk tracking yang terbaru mungkin akan kita pass rate lagi, karena ini sedang berproses nanti, karena kawan-kawan di surveillance juga butuh waktu untuk tracking. Jadi pada hari ini kita menyampaikan hasil 28 orang yang rapid testnya reaktif dan sudah kita swab. Nah nanti mungkin yang sudah diketahui mungkin beberapa bocoran-bocoran dari informasi bahwa ada beberapa lagi tracking dan besok akan kita swab sehingga kita nanti informasinya satu kesatuan secara utuh. Oke, silakan Pak. Mungkin Pak, terkait ini Pak, kan ini ada penambahan satu Pak pasien positif Pak. Gimana kalau di Belitung Timur, apakah masih status hijau terus juga rencana ini normal kemarin Pak? Apakah masih akan dilanjutkan atau seperti apa Pak? Itu ini. Ini epidemiologisnya, silakan Pak Ilaiden. Berapa persen kita ini? Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau dari tataran kita memang punya ring 10-20% dari total yang kita hitung dari hasil reaksi kita dalam pandangan kita. Tapi kalau kita lihat tadi kita masih bersyukur kayaknya masih di bawah 5%. Mudah-mudahan nanti kita bertahan di bawah ring 10%, sehingga ini menjadi penguatan kita dalam rangka untuk tracking kita lebih mudah untuk kita kembangkan selanjutnya. Karena ini tidak akan terputus trackingnya, teman-teman juga masih bergerak terus nanti sampai betul-betul pasien yang dinyatakan positif pada hari ini betul-betul nanti dalam keadaan sehat dan tracking juga dalam keadaan betul-betul dari pihak keluarga ataupun dari pihak yang terkait dalam melakukan kontak juga bisa betul-betul kita terinformasikan baik dari kita ataupun dari kawan-kawan sendiri dari media mungkin nanti karena ada informasi beberapa hari sebelumnya melakukan kontak silahkan sampaikan ke kita. Mungkin ini bagian dari mitra kerjasama kita supaya betul-betul tracking itu ya terdata dengan baik. Baik, Pak Fauzi, artinya masih di bawah 5%. Artinya kita untuk new normal masih memungkinkan. Tadi sampaikan 14 hari ke depan. Artinya mudah-mudahan target kita untuk bulan Juli itu terrealisasi untuk new normal tadi. Juli Pak ya. Pak, jumlah yang di swab besok berapa Pak? Untuk swab besok 38 orang. Pak, pasien yang positif ini diberi nomor Pak, seperti pasien-pasien kemarin-kemarin Pak. Terus juga untuk swab Pak, itu ke depan nanti kita bakal ada swab sendiri Pak. Di sini sudah ada alat untuk intuisi Pak ya, perlu di-upgrade. Tapi masalahnya itu sudah dianggarkan tapi belum dicairin Pak. Itu Pak. Apa nanti tetap di-upgrade alat tersebut nanti biar swabnya nanti dilakukan di sini, atau tetap kita akan terus mengirim ke Jakarta Pak? Gitu. Baik, makasih. Sangat baik. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Kalau untuk penomoran ya memang sudah sesuai protokol, sesuai standarnya kita sudah melakukan penomoran untuk yang pertama kan untuk keamanan swabnya sendiri, terutama jangan sampai nanti pasiennya tertukar. Nah, jadi kalau penomoran pasti sudah kita lakukan. Pasien nomor berapa Pak? Belum. Oke. Nanti Oke, siap. saja untuk nomor. Kemudian yang berikutnya. Oke, untuk upgrade untuk mesin. Kalau untuk pemeriksaan swab ini tentu yang ini kan infeksi gitu ya, tentu yang paling
baik adalah menemukan virusnya, kumannya, kan apapun infeksinya. Tentu diagnosis yang paling baik adalah menemukan kumannya, mikroorganismenya. Yang paling baik tentunya adalah melakukan kultur terutama yang pertama. Tapi kita tidak melakukan kultur virus. Makanya yang berikutnya adalah dilakukan metodenya adalah PCR. Ini kan dianggap sudah dilakukan dan mendekati golden standar dengan kultur tadi. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat pemeriksaan TBC gitu ya, itu memang ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terutama adalah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Tapi kekurangannya yang saya ketahui bahwa itu hanya bisa mengetahui positif dan negatif saja. Sedangkan kalau untuk yang lebih baik adalah tentu kita mengetahui positifnya dan kita mengetahui seberapa tingkat infeksinya. Jadi yang kita ukur adalah berapa viral load-nya, gampangnya berapa banyak virusnya. Itu yang lebih baik. Tapi kita lihat nanti ke depan kalau memang tidak memungkinkan untuk menunggu lama, mungkin kita coba upgrade itu. Tapi untuk sementara masih tetap swab dan dikirim yang itu yang terbaik untuk sekarang. Pak, lagi Pak, yang untuk keluarga nih Pak, untuk keluarga pasien positif Pak, itu diisolasi juga keluarganya si pasien ini, itu keluarga atau tidak Pak? Kalau keluarga diisolasi juga nggak keluarga yang positif ini Pak? Terus itu warga Dendang atau hanya bekerja saja Pak di Dendang Pak? Yang keluarga ini Pak? Nah, ini yang tracking nih, yang iya. sebenarnya gue kabarin. Silakan. Kebetulan hari ini memang kami sudah dari awal kita sudah memprediksi kan semua kawan-kawan yang reaktif itu memang sudah kita mulai tracking satu-satu keluarganya. Kebetulan memang pasien ini itu berdomisilinya di AS Lumar, Tanjung Pandan. Tetapi kita sudah berkoordinasi dengan Belitung karena dia terpaparnya itu di sini di Belitung Timur di tempat kerjanya dan aktivitas hari-hari beliau memang di sini. Jadi beliau pulang itu pergi pagi, pulang ke rumahnya jam 8, jam 7, jam 8. Jadi memang mayoritas dia terpaparnya memang di sini. Untuk keluarganya sementara ini mereka isolasi mandiri di rumah. Jadi untuk trackingnya alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan. Jadi ada beberapa orang yang kami tracking yang memang warga Beltim dan selanjutnya itu tracking untuk yang di Belitung itu sudah kita serahkan ke Kabupaten Belitung. Jadi kita sudah saling bekerja sama dengan Belitung. Jadi itu nanti tracking di sana ke Belitung yang punya kami sudah kami laksanakan tadi siang. Jadi insya Allah tidak ada yang terlewati dari hasil kami berkomunikasi dengan si pasien. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Baik, baik, kalau ada selesai, lagi terima kasih dan makasih atas kerjasamanya. Kami mohon maaf sementara kita tutup sampai di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Tanya di sini kalau masih.